Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bambang Setiawan, NPM 2021010243, Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang bangunan hukum Islam di Indonesia, guna untuk menyelesaikan tugas dari Bapak Hervin Yogi Pradikta selaku dosen pengampu Filsafat Hukum Islam. Devin Lau dan Manmade Lau sebagai teori hukum. Hukum Islam dikategorikan sebagai Devin Lau karena aturan-aturan yang ada di dalamnya dibuat langsung oleh Tuhan untuk mengatur kehidupan manusia di dunia. Bila kita perhatikan, pengertian di atas betul-betul menempatkan hukum Islam sebagai entitas yang murni bersifat top-down dan melepaskan aspek-aspek historis sosiologisnya. Sebagaimana yang dapat kita pahami pula dari kutipan ini di bawah, konsep hukum menurut usul fikih pada dasarnya terletak di atas pandangan bahwa hukum itu bersifat keagamaan. Sejak periode paling awal sejarah Islam, hukum telah dipandang sebagai keluar dan merupakan bagian dari syariah. Adapun syariah sebagaimana telah dijelaskan adalah pola tingkah laku manusia yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Konsep hukum seperti itu sejalan dengan pandangan bahwa hukum itu harus bersumber langsung atau tidak langsung dari wahyu Tuhan, yaitu Al-Qur'an, dan penjelasannya dari Nabi Muhammad SAW yang tersebut sunnah. Bila kutipan di atas dikaitkan dengan politik, maka itulah yang disebut dengan nomokrasi negara Islam. Ikatan-ikatan penyatuan antara agama dan negara dan supremasi hukum suci berasal dari kehendak Tuhan secara bersama-sama menegaskan kembali kewajiban setiap hamba untuk taat kepadanya. Menurut Had-Duri, warga negara Islam adalah hamba Allah dan hukum-hukumnya adalah hukum suci, karena ia berasal dari Allah Subhanahu wa taala, tidak diterapkan oleh manusia. Hukum suci seperti itu adalah pasti benar dan manusia hanya bisa mematuhi karena Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui dari otoritas maupun terhadap kebutuhan-kebutuhan hambanya. Pada ketaatannya untuk Islam merupakan perintah Tuhan dan karenanya bersifat mengikuti sebagai sebuah cita-cita agama yang berbeda dengan hukum buatan manusia, Man-Made Law, dan dianggap sebagai fenomena sosial yang tunduk pada kebutuhan manusia dan nilai-nilai. Perkembangan hukum Islam di Indonesia. Pada bagian ini kita akan mendiskusikan relevansi epistemologi hukum Islam di Indonesia dengan pembangunan hukum Islam Indonesia dengan pembangunan nasional. Pembangunan hukum di Indonesia. Dalam rangka pembangunan sistem hukum nasional, pemerintah menerapkan kebijaksanaan untuk memanfaatkan 3 sistem yang eksis living law di Indonesia, yaitu sistem hukum adat, Islam, dan Barat Belanda sebagai bahan bakunya. Ketiga sistem hukum sangat berkontribusi dalam pembangunan hukum nasional. Tatanan hukum nasional Indonesia harus mengandung ciri-ciri, yaitu 1. Berwawasan kebangsaan dan berwawasan Nusantara. 2. Mampu mengakomodasi kesadaran hukum kelompok, etnis, kedaerahan, dan keyakinan agama. 3. Sejauh mungkin berbentuk tertulis dan terunifikasi. 4. Bersifat rasional yang mencakup rasionalis efisien, rasionalis kewajaran, rasional kaidah dan nilai. 5. Responsif terhadap perkembangan aspirasi dan ekspektasi masyarakat. Perkembangan hukum Islam di Indonesia, sarana dan prasarana. Berdasarkan penjelasan di atas, tampak sekali dalam hal menetapkan kebijakan hukum Indonesia,
Pemerintah telah menjadikan hukum Islam sebagai bagian dari hukum nasional, sebagai sebuah sistem hukum atau bagian dari sebuah sistem hukum. Ia mempunyai teks tertulis dalam bidang-bidang yang dicakupkan, memiliki lembaga peradilan sesuai tingkatan-tingkatan yang diperlukan dan mempunyai alat penegak hukum untuk menjalankannya. Baiklah, mungkin hanya itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.